Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Rabb yang maha pemurah. Dialah yang membentangkan langit tanpa tiang. Dialah yang menerbangkan awan. Dialah yang meniupkan angin. Dialah yang memberi makan seluruh makhluknya, dari yang berada di dasar lautan hingga yang terbang tinggi di langit. Tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali berada dalam ilmu dan kekuasaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang terlupakan dari rezeki yang telah Allah tetapkan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah manusia pilihan yang mengajarkan kepada kita arti tawakal yang sesungguhnya. Beliau mengajarkan bahwa seorang mukmin harus bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan seluruhnya hasilnya kepada Allah dengan hati yang penuh keyakinan. Sahabatku, pernahkah engkau memandang langit di pagi hari? Ketika matahari baru mulai menampakkan cahayanya, udara masih terasa sejuk, embun masih menghiasi dedaunan. Lalu tampaklah burung-burung mulai terbang meninggalkan sarangnya. Mereka mengepakkan sayap, menembus angin, mengurangi langit yang luas, tidak membawa bekal makanan, tidak membawa jaminan bahwa hari itu mereka akan memperoleh apa yang mereka cari. Namun, mereka tetap terbang, tetap berusaha, tetap menjalankan kehidupan sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Dan ketika senja tiba, mereka kembali. Allah mencukupkan kebutuhan mereka. Sahabat namun kolbu, pemandangan sederhana itu sebenarnya menyimpan pelajaran yang sangat dalam. Burung bukan pembawa rezeki. Burung bukan pertanda gaib. Burung hanyalah salah satu makhluk Allah. Namun Allah menjadikan mereka sebagai pelajaran bagi manusia tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin menjalani kehidupan, tentang bagaimana mencari rezeki dengan penuh ikhtiar, tentang bagaimana berserah diri kepada Allah tanpa kehilangan semangat untuk berusaha. Karena itulah Rasulullah SAW pernah mengajarkan bahwa seandainya manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Mereka pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Sahabatku, perhatikanlah, burung tidak hanya diam di sarangnya. Burung juga tidak gelisah sepanjang hari. Ia terbang, berusaha, kemudian kembali dengan penuh ketenangan. Begitulah kehidupan seorang mukmin. Berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan seluruh hasil kepada Allah. Maka, apabila akhir-akhir ini Allah semakin mengajarkanmu arti tawakal, membuat hatimu lebih mudah percaya kepadanya, lebih mudah berserah setelah berikhtiar, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang biasa, karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan hatimu untuk menerima rezeki yang lebih besar. Hari ini, mari kita renungkan bersama 10 tanda bahwa rezeki besar bisa saja sedang mendekat. Ketika Allah mengajarkan kita makna tawakal melalui burung-burung yang setiap hari terbang di langit. Semoga setiap renungan ini semakin menguatkan iman kita, semakin menenangkan hati kita, dan semakin mendekatkan kita kepada Rabb yang Maha Pemberi Rezeki. Yang pertama, burung mengajarkan bahwa tawakal selalu dimulai dengan ikhtiar. Sahabat namun kolbu, tidak ada seekor burung yang hanya menunggu makanan jatuh ke sarangnya. Setiap pagi, ia keluar, terbang, mencari, menjelajahi berbagai tempat, menghadapi angin, menghadapi panas, menghadapi hujan. Namun ia tetap terbang. Mengapa? Karena Allah mengajarkan bahwa rezeki harus dijemput dengan usaha. Sahabatku, betapa sering manusia salah memahami tawakal. Ada yang berkata, kalau Allah sudah mengatur rezeki, mengapa harus bekerja? Padahal Rasulullah mengajarkan sebaliknya. Tawakal bukan berarti meninggalkan usaha. Tawakal adalah melakukan usaha terbaik, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Burung telah memberi contoh itu setiap hari.
ia tidak tahu di mana makanannya berada, namun ia tetap terbang, karena ia percaya Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Begitu pula kita, teruslah belajar, teruslah bekerja, teruslah memperbaiki diri, teruslah berdoa. Namun jangan pernah menggantungkan hati kepada usaha itu. Gantungkanlah hanya kepada Allah, karena usaha hanyalah sebab, sedangkan Allah adalah penentu hasilnya. Jika akhir-akhir ini engkau mulai memahami makna ini, mulai bekerja tanpa rasa putus asa, mulai berusaha tanpa diliputi ketakutan berlebihan, maka bersyukurlah, karena bisa jadi Allah sedang membangun fondasi tawakal di dalam jiwamu, dan dari fondasi itulah keberkahan akan tumbuh. Yang kedua, burung mengajarkan bahwa Allah selalu mencukupkan rezeki pada waktu yang tepat. Sahabat namun kolbu. Burung tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Ia tidak memiliki lumbung besar. Ia tidak menghitung persediaan makanan berbulan-bulan. Namun setiap hari Allah tetap mencukupkannya. Bukan berarti kehidupannya tanpa perjuangan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkannya. Sahabatku, bukankah kita seringkali terlalu sibuk mengkhawatirkan hari esok? Kita takut kehilangan, takut kekurangan, takut gagal, takut tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal Allah yang memberi makan burung-burung di langit adalah Allah yang sama yang mengurus kehidupan kita. Mengapa kita lebih percaya kepada rasa takut daripada janji Allah? Ketika hati mulai dipenuhi tawakal, perlahan rasa cemas itu berkurang. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena kita mulai yakin bahwa Allah selalu mencukupkan rezeki hambanya pada waktu yang paling tepat. Mungkin tidak selalu sebanyak yang kita inginkan, namun selalu sebanyak yang benar-benar kita perlukan. Sahabatku, Allah tidak pernah terlambat, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah salah menghitung kebutuhan setiap makhluknya. Sebagaimana Allah mencukupkan burung setiap hari, Allah juga mampu mencukupkan kehidupanmu. Mungkin melalui jalan yang tidak pernah engkau sangka, mungkin melalui orang yang tidak pernah engkau duga, mungkin pada waktu yang menurutmu paling mustahil, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jika akhir-akhir ini engkau mulai lebih tenang menjalani kehidupan, lebih yakin bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhanmu, lebih mudah berkata, "Ya Allah, aku akan terus berusaha dan hasilnya aku serahkan kepadamu." Maka jangan remehkan perubahan itu, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan pintu-pintu rezeki yang lebih besar, dan sebelum pintu itu dibuka, Allah sedang menguatkan hatimu agar mampu menjaganya dengan penuh syukur dan tawakal. Sahabat namun kolbu, burung-burung di langit tidak pernah mengajarkan kita untuk bermalas-malasan. Mereka mengajarkan keberanian untuk melangkah, keikhlasan untuk berusaha, dan keyakinan penuh bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan makhluk yang bergantung kepadanya. Begitu pula kehidupan kita. Semakin kuat tawakal kita, semakin tenang hati kita, dan semakin tenang hati kita, semakin siap kita menerima keberkahan yang Allah siapkan. Sahabat namun kolbu, semakin kita memperhatikan alam ciptaan Allah, semakin kita menyadari bahwa setiap makhluk membawa pelajaran. Tidak dengan kata-kata, tidak dengan ceramah, melainkan melalui cara mereka menjalani kehidupan sesuai ketetapan Rabb semesta alam. Burung-burung di langit adalah salah satunya. Setiap hari mereka mengajarkan bahwa tawakal bukan sekedar ucapan. Tawakal adalah keyakinan yang hidup di dalam hati. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, burung mengajarkan keberanian melangkah meskipun belum melihat hasil. Sahabat namun kolbu, setiap pagi seekor burung meninggalkan sarangnya tanpa mengetahui di mana makanan pertamanya berada. Ia tidak memiliki peta, tidak memiliki jaminan, tidak mengetahui apa yang akan ditemuinya di perjalanan. Namun ia tetap mengepakkan sayapnya. Mengapa? Karena Allah menanamkan fitrah untuk berusaha. Sahabatku, betapa sering manusia justru menunda langkahnya, bukan karena tidak mampu,
tetapi karena terlalu takut gagal, takut ditolak, takut rugi, takut dicemooh, takut tidak berhasil. Padahal selama rasa takut menguasai hati, banyak peluang yang tidak pernah dicoba, banyak pintu yang tidak pernah diketuk, banyak doa yang tidak pernah benar-benar diperjuangkan. Burung mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana. Ia tidak menunggu semua keadaan menjadi sempurna. Ia memulai langkahnya. Kemudian Allah menunjukkan jalan. Begitu pula seorang mukmin. Jangan menunggu merasa benar-benar siap. Mulailah memperbaiki diri. Mulailah bekerja. Mulailah belajar. Mulailah berdagang. Mulailah bersedekah. Mulailah mewujudkan niat baikmu. Lalu iringi semuanya dengan doa dan tawakal. Karena seringkali Allah baru memperlihatkan jalan setelah kita berani melangkah. Jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih berani mencoba, lebih yakin untuk memulai sesuatu yang baik, meskipun hasilnya belum terlihat, bersyukurlah. Karena bisa jadi Allah sedang menumbuhkan tawakal yang sejati di dalam hatimu. Yang keempat, burung tidak membawa bekal berlebihan, tetapi membawa kepercayaan penuh kepada Allah. Sahabat namun kolbu. Pernahkah kita memikirkan satu hal yang sangat menarik? Burung tidak mampu menyimpan makanan dalam jumlah besar seperti manusia. Sebagian besar burung menjalani hari demi hari dengan mencari rezeki yang Allah sediakan. Dan setiap hari, Allah kembali mencukupkan mereka. Ini bukan berarti manusia tidak boleh menabung atau merencanakan masa depan. Islam mengajarkan ikhtiar dan perencanaan yang baik. Namun yang ingin kita renungkan adalah hati. Apakah hati kita bergantung kepada tabungan, ataukah tetap bergantung kepada Allah? Sahabatku, boleh saja kita memiliki harta, boleh saja kita memiliki usaha, boleh saja kita memiliki berbagai perencanaan. Namun jangan pernah menggantungkan rasa aman kepada semua itu, karena semuanya bisa berubah dalam sekejap jika Allah menghendaki. Sebaliknya, hati yang bersandar kepada Allah akan tetap tenang, baik ketika memiliki banyak maupun ketika sedang sedikit. Karena ia tahu yang menjamin kehidupannya bukan jumlah hartanya, melainkan Rob yang menciptakan langit dan bumi. Sahabat namun kolbu, seringkali Allah mengurangi rasa bergantung kita kepada dunia sebelum Dia menambah nikmat dunia itu sendiri. Mengapa? Karena Allah ingin hati kita tetap merdeka, tetap tenang, tetap bersyukur, tetap rendah hati. Jika Allah melihat hati kita terlalu mencintai dunia, Allah mendidik kita. Namun jika Allah melihat hati kita lebih mencintainya, Allah akan memberikan dunia tanpa membuat hati kita diperbudak olehnya. Itulah sebabnya, ketika seseorang mulai merasa cukup bersama Allah, meskipun hartanya belum bertambah, sesungguhnya ia telah memperoleh salah satu rezeki terbesar, karena rasa cukup adalah kekayaan jiwa, dan kekayaan jiwa jauh lebih mahal daripada kekayaan harta. Sahabatku, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah berkata, "Ya Allah, Engkau sudah cukup bagiku," lebih tenang menghadapi naik turunnya kehidupan, lebih yakin kepada pertolongan Allah daripada kepada kemampuan diri sendiri, maka jangan anggap perubahan itu sebagai hal yang biasa, karena bisa jadi Allah sedang membangun rumah tawakal di dalam hatimu. Dan ketika rumah itu telah kokoh, Allah akan menitipkan amanah rezeki yang lebih besar dengan penuh keberkahan. Sahabat namun kolbu, burung-burung di langit mengingatkan kita bahwa kehidupan bukan tentang memiliki jaminan dunia yang sempurna. Kehidupan adalah tentang memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah. Karena hati yang bertawakal tidak berarti bebas dari ujian, tetapi ia selalu memiliki tempat kembali, dan tempat kembali yang paling menenangkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat namun kolbu, semakin lama seseorang belajar bertawakal, semakin ia memahami bahwa tawakal bukanlah tujuan akhir. Tawakal adalah jalan yang menghubungkan hati seorang hamba dengan Rob yang menguasai seluruh rezeki. Ketika hati telah benar-benar bersandar kepada Allah, ia tidak lagi mudah diguncang oleh keadaan, karena ia tahu, di balik setiap ketetapan, selalu ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja. Mari kita lanjutkan renungan kita.
Yang kelima, burung mengajarkan istiqomah dalam berikhtiar tanpa mengenal putus asa. Sahabat namun kolbu, cobalah perhatikan burung-burung di sekitar kita. Mereka tidak hanya terbang sekali, mereka tidak hanya mencari makan satu hari. Setiap pagi, mereka kembali keluar, hari demi hari, musim demi musim, tanpa mengeluh, tanpa menyerah, tanpa berkata, "Kemarin aku sudah berusaha, mengapa hari ini harus mencari lagi?" Begitulah Allah mengajarkan kehidupan. Rezeki seringkali datang kepada mereka yang istiqomah, bukan kepada mereka yang hanya bersemangat sesaat. Sahabatku, banyak orang berhenti terlalu cepat. Baru beberapa kali gagal, sudah merasa dirinya tidak mampu. Baru beberapa kali ditolak, sudah menganggap Allah tidak membukakan jalan. Padahal, boleh jadi keberhasilan tinggal selangkah lagi. Namun karena menyerah terlebih dahulu, ia tidak pernah melihat pertolongan Allah yang sebenarnya sudah sangat dekat. Burung mengajarkan kepada kita bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk memperbaiki ikhtiar, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mencoba lagi, dan kesempatan untuk kembali percaya kepada Allah. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih kuat menjalani proses, tidak mudah menyerah, tetap bangkit setelah gagal, maka bersyukurlah, karena bisa jadi Allah sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang siap menerima amanah yang lebih besar. Yang keenam, burung mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu datang dari jalan yang kita perkirakan. Sahabat namun kolbu, seekor burung tidak pernah mengetahui di ranting mana ia akan menemukan makanan. Ia tidak mengetahui di ladang mana Allah telah menyediakan rezeki. Namun ia tetap terbang, tetap menjelajah, tetap percaya, dan seringkali Allah mempertemukan dengan apa yang ia butuhkan melalui jalan yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Sahabatku, bukankah kehidupan kita juga demikian? Seringkali kita terlalu membatasi cara Allah memberi rezeki. Kita berkata, "Kalau bukan dari pekerjaan ini, aku tidak akan cukup. Kalau bukan dari usaha ini, hidupku akan sulit." Padahal, Allah memiliki begitu banyak pintu yang tidak mampu kita hitung. Allah mampu menghadirkan pertolongan melalui orang yang tidak kita kenal, melalui kesempatan yang tidak kita rencanakan, melalui jalan yang sama sekali tidak kita bayangkan. Karena Allah adalah Ar-Razzaq, Zat yang maha pemberi rezeki. Tidak ada batas bagi kekuasaannya. Sahabat namun kolbu, terkadang Allah sengaja menutup satu pintu, bukan karena ingin menyulitkan, tetapi karena Dia sedang mengarahkan kita menuju pintu lain yang lebih baik. Namun jika kita terlalu terpaku pada pintu yang tertutup, kita tidak akan melihat pintu lain yang sebenarnya telah Allah bukakan. Disinilah tawakal bekerja. Tawakal membuat hati tidak memaksa Allah mengikuti rencana kita. Sebaliknya, kita belajar mengikuti rencana Allah, karena rencananya selalu lebih luas daripada yang mampu kita pikirkan. Jika akhir-akhir ini engkau mulai berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu dari mana rezekiku akan datang, tetapi aku yakin engkau telah menyiapkannya," maka jangan remehkan keyakinan itu, karena itulah inti tawakal. Bukan mengetahui bagaimana Allah akan memberi, tetapi percaya bahwa Allah pasti memberi dengan cara terbaik. Sahabat namun kolbu, burung-burung di langit mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai peta yang kita buat. Namun kehidupan selalu berjalan sesuai ilmu Allah yang sempurna. Dan ketika hati mulai menikmati istiqomah dalam berikhtiar serta percaya kepada jalan-jalan rezeki yang Allah pilih, saat itulah jiwa menjadi lebih lapang, lebih damai, dan lebih siap menerima keberkahan yang telah Allah tetapkan. Sahabat namun kolbu, semakin kita merenungi kehidupan burung-burung di langit, semakin kita memahami bahwa Allah tidak hanya mengajarkan kita tentang cara mencari rezeki, Allah juga mengajarkan bagaimana menjaga hati agar tetap hidup di tengah perjalanan mencari rezeki. Karena tidak sedikit manusia yang berhasil mendapatkan dunia, namun kehilangan ketenangan,
Ada yang memperoleh kekayaan tetapi kehilangan rasa syukur. Ada yang mencapai kesuksesan tetapi lupa bersujud. Padahal rezeki yang sesungguhnya adalah rezeki yang mendekatkan kita kepada Allah. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, burung mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah ketika hati hanya bergantung kepada Allah. Sahabat namun kolbu, burung dapat terbang kemana saja. Ia tidak terikat pada satu ranting, tidak bergantung pada suatu pohon. Jika suatu tempat tidak lagi menyediakan makanan, ia akan terbang ke tempat lain yang Allah kehendaki. Allah telah memberikan kepadanya kemampuan untuk terus bergerak, terus mencari, terus percaya. Sahabatku, pelajaran ini sangat dalam bagi kehidupan kita. Seringkali hati manusia terlalu bergantung kepada satu sebab. Ada yang merasa hidupnya hanya bergantung pada pekerjaannya. Ada yang merasa seluruh masa depannya bergantung pada satu orang. Ada yang menggantungkan seluruh ketenangannya kepada jumlah tabungan. Ketika sebab itu hilang, hatinya ikut runtuh. Mengapa? Karena selama ini sandaran hatinya bukan Allah, melainkan dunia. Sahabat namun kolbu, Allah mengizinkan kita memiliki pekerjaan. Allah mengizinkan kita memiliki usaha. Allah mengizinkan kita memiliki harta. Namun Allah tidak ingin hati kita diperbudak oleh semua itu. Hati seorang mukmin harus selalu bebas. Bebas dari ketergantungan kepada makhluk. Karena satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah. Ketika hati hanya bergantung kepada Allah, kehilangan tidak lagi menghancurkan. Keberhasilan tidak membuat sombong. Kegagalan tidak membuat putus asa. Karena kita tahu, yang menentukan segala sesuatu hanyalah Rabb semesta alam. Jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih mudah berkata, "Ya Allah, cukup engkau yang menjadi penolongku." Lebih tenang meskipun keadaan belum sempurna. Lebih yakin kepada Allah daripada kepada kemampuan diri sendiri. Maka bersyukurlah, karena itu adalah tanda bahwa tawakalmu sedang bertumbuh. Yang kedelapan, burung selalu kembali ke sarangnya, sebagaimana hati mukmin selalu kembali kepada Allah. Sahabat namun kolbu, setelah seharian terbang, setelah menjelajahi langit, setelah mencari makan, burung akhirnya kembali ke sarangnya. Ia beristirahat. Esok hari ia akan kembali memulai perjalanan yang baru. Betapa indah pelajaran ini. Karena kehidupan seorang mukmin juga demikian. Setiap hari kita keluar mencari rezeki, bekerja, belajar, berdagang, mengurus keluarga, menjalankan berbagai tanggung jawab. Namun jangan sampai kesibukan itu membuat kita lupa pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, tetapi pulang kepada Allah. Sahabatku, setiap selesai bekerja, kembalilah kepada Allah dengan salat. Setiap selesai berusaha, kembalilah kepada Allah dengan doa. Setiap selesai memperoleh nikmat, kembalilah kepada Allah dengan syukur. Setiap kali gagal, kembalilah kepada Allah dengan sabar. Setiap kali berdosa, kembalilah kepada Allah dengan taubat. Karena hanya Allah tempat hati menemukan rumah yang sebenarnya. Sahabat namun kolbu, mengapa banyak orang tetap gelisah meskipun telah memperoleh apa yang diinginkan? Karena mereka hanya pulang ke rumah, tetapi belum pulang kepada Allah. Padahal rumah dapat memberi tempat beristirahat bagi tubuh, namun hanya Allah yang mampu memberi ketenangan bagi jiwa. Jika akhir-akhir ini engkau merasa, setelah menjalani hari yang panjang, yang paling ingin engkau lakukan adalah bersujud, membaca Al-Quran, beristighfar, mengangkat tangan untuk berdoa, maka jangan remehkan kerinduan itu. Karena bisa jadi Allah sedang memanggilmu lebih dekat. Dan sebelum Allah memperluas rezekimu, Allah terlebih dahulu memperluas hubunganmu dengannya. Sebab rezeki yang penuh keberkahan hanya akan benar-benar indah ketika diterima oleh hati yang selalu kembali kepada Allah. Sahabat namun kolbu, burung-burung di langit mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan bukan hanya tentang terbang mencari dunia, tetapi juga tentang mengetahui kemana hati harus kembali. Dan ketika hati selalu kembali kepada Allah,
di sanalah tawakal tumbuh semakin kuat. Di sanalah ketenangan bersemi, dan di sanalah keberkahan mulai memenuhi setiap langkah kehidupan. Sahabat Namun Kolbu, alhamdulillah, kini kita telah sampai pada 2 tanda terakhir dari renungan yang begitu indah ini. Sejak awal kita bersama-sama belajar dari burung-burung yang setiap hari terbang di langit. Bukan karena burung adalah pembawa rezeki, bukan pula karena burung merupakan pertanda gaib, melainkan karena Allah menjadikan setiap makhluk ciptaannya sebagai pelajaran bagi manusia yang mau berpikir dan mengambil hikmah. Burung mengajarkan bahwa rezeki adalah milik Allah, sedangkan tugas manusia adalah berikhtiar, bersabar dan bertawakal. Mari kita renungkan 2 tanda terakhir. Yang ke-9, tawakal menjadikan hatimu lebih damai daripada sebelumnya. Sahabat Namun Kolbu, ada satu perubahan yang sangat indah ketika seseorang mulai memahami makna tawakal. Perubahan itu bukan pertama-tama terlihat dari bertambahnya harta, bukan pula dari meningkatnya kedudukan, melainkan dari ketenangan yang memancar dalam dirinya. Orang yang bertawakal tetap bekerja keras, tetap memiliki cita-cita, tetap memperbaiki kehidupannya. Namun ia tidak lagi membawa beban dunia ke dalam hatinya. Ia menyerahkan hasil kepada Allah. Ia tidak lagi dihancurkan oleh kegagalan, karena ia yakin tidak ada usaha yang sia-sia di sisi Allah. Jika hasilnya belum sesuai harapan, berarti Allah sedang mengajarkan sesuatu. Jika jalannya masih terasa sempit, berarti Allah sedang mempersiapkan jalan yang lebih baik. Jika doanya masih menunggu jawaban, berarti Allah sedang memilih waktu yang paling tepat. Sahabatku, inilah ketenangan yang tidak dapat dibeli. Ketenangan yang lahir karena hati telah bersandar kepada Allah. Dan ketika hati telah tenang, segala sesuatu terasa lebih ringan. Masalah yang dahulu tampak begitu besar, kini mampu dihadapi dengan penuh kesabaran. Kesulitan yang dahulu membuat putus asa, kini justru menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Jika akhir-akhir ini engkau merasakan perubahan itu, jangan anggap sebagai sesuatu yang biasa. Karena ketenangan seperti itu adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah titipkan kepada hamba yang dicintainya. Yang ke-10, ketika Allah mengajarkanmu tawakal, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar daripada yang pernah engkau bayangkan. Sahabat Namun Kolbu, inilah inti dari seluruh renungan kita hari ini. Mengapa Allah seringkali mengajarkan tawakal sebelum memberikan kelapangan rezeki? Karena Allah mengetahui bahwa rezeki yang besar membutuhkan hati yang besar. Jika hati belum siap, nikmat bisa berubah menjadi ujian, harta bisa melahirkan kesombongan, keberhasilan bisa melahirkan kelalaian. Namun ketika hati telah dipenuhi tawakal, segala nikmat justru menjadi jalan menuju syukur. Sahabatku, coba renungkan perjalanan hidupmu. Mungkin dahulu engkau mudah gelisah, mudah takut, mudah marah ketika rencana tidak berjalan sesuai keinginan. Namun sekarang, perlahan engkau mulai berkata, "Ya Allah, aku percaya kepada pilihan-Mu." Engkau lebih mudah menerima takdir, lebih sabar menunggu, lebih yakin bahwa setiap rezeki telah Allah tetapkan, lebih menikmati proses daripada memaksa hasil. Jika perubahan itu sedang engkau rasakan, jangan pernah meremehkannya, karena bisa jadi Allah sedang membentuk hatimu menjadi tempat yang layak menerima amanah yang lebih besar. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dengan ketergantungan kepada dunia, menggantinya dengan ketergantungan hanya kepadanya. Dan ketika hati telah benar-benar bersandar kepada Allah, rezeki yang datang tidak hanya membawa kecukupan, tetapi juga keberkahan. Rezeki itu membuatmu semakin rajin bersujud, semakin banyak bersedekah, semakin rendah hati, semakin bermanfaat bagi sesama, dan semakin rindu kepada Allah. Bukankah itu rezeki yang paling indah? Sahabat Namun Kolbu, esok pagi, jika Allah masih mengizinkan kita membuka mata, cobalah luangkan beberapa saat untuk memandang langit. Perhatikan burung-burung yang mulai terbang meninggalkan sarangnya. Mereka tidak membawa kepastian tentang apa yang akan mereka temukan,
namun mereka membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kepatuhan kepada sunnatullah. Mereka bergerak, mereka berusaha, dan Allah mencukupkan mereka. Biarlah pemandangan itu menjadi pengingat bagi hati kita, bahwa kita pun harus melangkah, bekerja dengan jujur, mencari nafkah yang halal, belajar tanpa lelah, berusaha memperbaiki diri, lalu menyerahkan seluruh hasil kepada Allah. Sahabatku, jangan takut jika jalan hidupmu belum seperti yang engkau harapkan. Jangan putus asa jika doa-doamu masih menunggu jawaban. Jangan iri kepada rezeki orang lain, karena Allah memiliki cara yang sangat indah dalam mengatur kehidupan setiap hamba. Apa yang menjadi bagianmu tidak akan pernah tertukar. Apa yang Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan apa yang belum engkau miliki hari ini, bisa jadi sedang Allah siapkan dalam bentuk yang jauh lebih baik. Maka teruslah melangkah, teruslah berikhtiar, teruslah menjaga salat, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah membaca Al-Quran, teruslah bersedekah, teruslah berbuat baik. Dan yang paling penting, teruslah menjaga tawakalmu kepada Allah. Karena hati yang bertawakal adalah hati yang paling sulit dikalahkan oleh keadaan. Ia mungkin menangis, tetapi tidak kehilangan harapan. Ia mungkin lemah, tetapi tidak berhenti melangkah. Ia mungkin diuji, tetapi tidak berhenti percaya kepada Rabb-Nya. Dan pada akhirnya, Allah akan menunjukkan bahwa tidak ada satupun tawakal yang dijaga karenanya yang berakhir dengan kesia-siaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita sebagai hati yang penuh tawakal, menjadikan langkah kita selalu berada di jalan yang halal, melapangkan rezeki kita dengan keberkahan, menjaga keluarga kita dalam kasih sayangnya, menguatkan iman kita ketika diuji, merendahkan hati kita ketika diberi nikmat, dan mempertemukan kita kelak di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan hari ini memberikan ketenangan dan menguatkan keyakinan Anda kepada Allah, jangan lupa dukung channel ini Namun Kolbu dengan menekan tombol like. Tulis di kolom komen, Bismillah, aku belajar bertawakal kepada Allah. Semoga kalimat sederhana itu menjadi doa dan pengingat bagi kita semua bahwa hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang berjuang mencari rezeki agar mereka kembali memperoleh semangat, harapan, dan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, serta menemukan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menerima setiap amal baik kita, melimpahkan rezeki yang halal, luas, dan penuh keberkahan, serta menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersandar hanya kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.